NPM 719212862. Di sini saya akan menjelaskan apa itu koperasi. Koperasi adalah badan hukum yang berdasarkan atas asas kekeluargaan yang anggotanya terdiri dari orang perorangan atau badan hukum dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Umumnya, koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi bisa disebut sisa hasil usaha atau SHU, biasanya dihitung berdasarkan andil. Lambang Gerakan Koperasi Indonesia memiliki arti sebagai berikut. 1. Rantai, melambangkan persahabatan yang kokoh. 2. Roda bergigi, menggambarkan upaya keras yang ditempuh secara terus-menerus. 3. Kapas dan padi, berarti menggambarkan kemakmuran rakyat yang diusahakan oleh koperasi. 4. Timbangan, berarti keadilan sosial sebagai salah satu dasar koperasi. 5. Bintang dalam perisai artinya Pancasila, merupakan landasan ideal koperasi. 6. Pohon beringin, menggambarkan sifat kemasyarakatan dan kepribadian Indonesia yang kokoh berakar. 7. Koperasi Indonesia, menandakan lambang kepribadian koperasi rakyat Indonesia. 8. Warna merah dan putih, menggambarkan sifat nasional Indonesia. Mohatta sebagai bapak koperasi, beliau mengusulkan didirikannya 3 macam koperasi. Pertama yaitu adalah koperasi konsumsi yang terutama melayani kebutuhan kaum buruh dan pegawai. Kedua adalah koperasi produksi yang merupakan wadah kaum petani, termasuk juga peternak atau nelayan. Ketiga adalah koperasi kredit yang melayani pedagang kecil dan pengusaha kecil guna memenuhi kebutuhan modal. Bung Hatta mengatakan bahwa tujuan koperasi yang sebenarnya bukan mencari laba atau keuntungan, namun bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bersama anggota koperasi. Apa saja landasan koperasi? Landasan ideal Pancasila, yaitu sebagai sarana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Koperasi tidak lepas dari landasan-landasan hukum. Sebagai landasan berpijaknya koperasi Indonesia adalah Pancasila. Landasan struktural Undang-Undang 1945, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, menempatkan koperasi pada kedudukan sebagai sokong guru perekonomian nasional. Landasan operasional Pasal 33 Undang-Undang 1945, yaitu Undang-Undang 1945 Pasal 33 Ayat 1. Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Dalam penjelasannya antara lain dinyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran perorangan, dan bentuk perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Undang-Undang Koperasi Nomor 25 1992 tentang perkoperasian. Apa saja landasan koperasi? Landasan ideal Pancasila, yaitu sebagai sarana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Koperasi tidak lepas dari landasan-landasan hukum. Sebagai landasan berpijaknya koperasi Indonesia adalah Pancasila. Landasan struktural Undang-Undang 1945, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, menempatkan koperasi pada kedudukan sebagai sokong guru perekonomian nasional. Landasan operasional Pasal 33 Undang-Undang 1945, yaitu Undang-Undang 1945 Pasal 33 Ayat 1. Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Dalam penjelasannya antara lain dinyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran perorangan, dan bentuk perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Undang-Undang Koperasi Nomor 25 1992 tentang perkoperasian. Asas koperasi terdiri dari asas kekeluargaan. Asas ini mengandung makna
adanya kesadaran dari hati nurani setiap anggota koperasi untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi yang berguna untuk semua anggota. Dan dari semua anggota koperasi tersebut, jadi bukan untuk diri sendiri maupun beberapa anggota saja, dan bukan dari satu anggota melainkan mencakup semuanya. Dengan asas yang bersifat seperti ini, maka semua anggota akan mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Asas gotong royong. Asas gotong royong mengandung arti bahwa dalam beroperasi harus memiliki toleransi, sifat maupun bekerja sama, dan sifat-sifat lainnya yang mengandung unsur kerjasama. Apa fungsi koperasi? Fungsi koperasi dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian disebut bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umum serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Sementara fungsi dan perannya dimuat dalam pasal 4, yakni 1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya serta masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. 2. Berperan secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. 3. Memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sakaguru. 4. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Pertumbuhan dan perkembangan koperasi di Indonesia. Memasuki tahun 2000, posisi koperasi Indonesia pada dasarnya justru didominasi oleh koperasi kredit yang menguasai antara 55 atau 60% dari keseluruhan aset koperasi. Sementara itu, dilihat dari populasi koperasi yang terkait dengan program pemerintah hanya sekitar 25% dari populasi koperasi atau sekitar 35% dari populasi koperasi aktif. Pada akhir-akhir ini, posisi koperasi dalam pasar perkreditan mikro menempati tempat kedua setelah berunit desa, sebesar 46% dari KSP atau USP, dengan pangsa sekitar 31%. Dengan demikian, walaupun program pemerintah cukup gencar dan menimbulkan distorsi pada pertumbuhan kemandirian koperasi, tetapi hanya menyentuh sebagian dari populasi koperasi yang ada, sehingga pada dasarnya masih besar elemen untuk tumbuhnya kemandirian koperasi. Potensi koperasi pada saat ini sudah mampu untuk memulai gerakan koperasi yang otonom. Namun fokus bisnis koperasi harus diarahkan pada ciri universalitas kebutuhan yang tinggi seperti jasa keuangan, pelayanan infrastruktur, serta pembelian bersama. Dengan otonomi, selain peluang untuk memanfaatkan potensi setempat, juga terdapat potensi benturan yang harus diselesaikan di tingkat daerah. Dalam hal ini, konsolidasi potensi keuangan, pengembangan jaringan informasi, serta pengembangan pusat inovasi dan teknologi merupakan kebutuhan pendukung. Untuk kuatnya kehadiran koperasi, pemerintah di daerah dapat mendorong pengembangan lembaga penjamin kredit di daerah. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang koperasi. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.